Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan. Kenapa sih harus berkecukupan teman-teman? Karena cukup itu adanya di hati ya. Walaupun kita pegang uang banyak, punya rumah besar, kendaraan yang bagus dan mewah, tapi kalau kita belum merasa cukup, maka itu akan tetap terasa tidak cukup. Tapi kalau hati kita sudah merasa cukup, berapapun uang yang kita pegang, kita akan merasa bahagia. Nah, di awal video tadi ada foto ya, beberapa barang yang saya keluarkan dari rumah. Jadi ceritanya, tadi pagi itu saya melakukan decluttering kecil-kecilan di dapur. Ternyata banyak perabotan di rumah yang udah lama nggak pernah saya pakai, yang udah pada rusak juga. Cuma ada tutupnya, nggak ada wadahnya dan sebaliknya. Atau ada tapi udah pecah gitu ya, jadi nggak bisa untuk naruh-naruh makanan, nggak bisa digunakan sesuai fungsinya. Jadi tadi saya keluarkan dan ternyata lumayan banyak juga sampah di rumah. Padahal perasaan nggak pernah dengan sengaja tuh ngumpulin sampah. Saya tuh lupa, jadi kalau lebaran itu biasanya memang kadang seminggu setelah lebaran itu pasar tuh belum terlalu lengkap gitu. Di warung juga ya seadanya aja. Lebih lebih sedikit malah ya pilihannya. Saya lupa nggak stok sayuran karena saya pikir kalau sayuran itu kan nggak bisa lama ya, paling tahan beberapa hari gitu. Jadi saya stoknya ya biasalah mie instan, telur, terus ada juga sedikit gitu ya ayam yang diungkep. Sisanya sayurannya cuma ini aja. Tapi insya Allah sih anak-anak bisalah makan dengan sayur ini dan nanti gampang tinggal dadar telur atau diceplok atau kebetulan anak-anak suka mau telur itu dimasak apapun kecuali dicobain ya. Gimana teman-teman, kalau lebaran kira-kira sanggup berapa hari teman-teman makan menu yang sama? Tentu aja menu makanan lebaran. Kalau saya biasanya malam takbiran udah makan ketupat sama opor misalnya ya. Terus besok lebaran makan sama rendang gitu ya. Itu siang udah bosen, kayaknya udah yang begah gitu ya. Apalagi kalau kita berkunjung ke rumah saudara yang satu, terus nanti ke rumah saudara yang kedua gitu kan. Kita makan menu yang sama cuma dengan rasa yang berbeda. Rasanya itu kayak, oh Tuhan gitu, tolong gitu ya. Mau makan gak enak ya kan, mau gak makan gak enak, mau makan tapi udah kenyang, kayaknya udah kelenger banget gitu. Perut juga udah gak ada space lagi, tapi ya tetap aja makan terus. Oh ya, bicara tentang berkunjung ke saudara, saya jadi ingat kemarin, itu pas saya lagi main ke rumah saudara, tiba-tiba tengah hari sekitar jam 1-an gitulah, anak saya badannya panas, panas banget, sampai dipegang itu, kayaknya kalau inget kemarin yang waktu sakit, panas kayak gitu tuh kayaknya udah di atas 38 gitu ya suhunya. Nah, terus saya bingung kenapa kok panas lagi, perasaan kemarin udah sehat kok gitu, udah normal kok suhu tubuhnya. Sekarang nggak ngapa-ngapain lagi di dalam rumah, nggak habis makan apa-apa yang aneh-aneh gitu, kok tiba-tiba badannya panas lagi gitu, apalagi saya pegang kepalanya itu ya. Saya panik, terus aduh nyari-nyari obat, nggak ada stok obat gitu untuk anak kecil di situ. Terus bibi saya itu bilang sambil bercanda, ambilin air di gelas nanti dibacain gitu ya sama sama Aki katanya gitu. Mudah-mudahan sembuh gitu. Ya, saya senyum aja. Terus untuk menghormati gitu ya, saya iyakan aja gitu. Jadi si air itu dibacakan sama si suaminya gitu. Lumayan lama, nggak tahu saya baca apa karena saya juga nggak berusaha untuk curi-curi dengar gitu ya. Habis itu nih diminum baca bismillah gitu. Nanti sisanya dibasuh aja di kepalanya gitu. Ya saya still yakin aja bismillah Allah yang menyembuhkan gitu. Kalau cara ikhtiarnya mah ya gimana aja gitu ya. Untuk sementara waktu sebelum saya dapat obatnya. Terus saya bacain bismillah, al-fatihah 1 kali, terus saya minumin dan saya ituin di kepalanya gitu ya sambil tetap baca-baca. Yang sebisanya saya kayak misalnya sholawat gitu. Terus gak lama kemudian panasnya turun. Panasnya turun, yang pasti ini Allah yang menyembuhkan ya. Yang pasti eh, ini karena memang Allah yang mengizinkan, bukan karena air itu dan bukan karena bukan karena kehebatan si Aki yang bacain air itu gitu. Cuman bicara tentang air,
ternyata ternyata selama ini saya salah. Saya dulu waktu waktu masih gadis lah gitu ya. Kalau pulang kampung saya sakit, terus dimintain air gitu ya, yang sudah dibacain suruh diminum. Saya cuma bilang, halah itu mitos atau halah itu sugesti, saya bilang gitu. Kalau saya nggak percaya, jadi kayaknya saya nggak sembuh. Sombongnya saya waktu itu, saya menganggap bahwa air dibacakan dibacakan ayat-ayat atau surat-surat atau apapun itulah ya, itu cuma mitos. Ternyata kemarin saya buka-buka gitu ya artikel, buka-buka YouTube, bahwa ternyata di Jepang itu sudah ada penelitian ya. Nama penelitinya Profesor Masaru Emoto. Dari namanya aja udah ketahuan ya, beliau itu pasti orang Jepang. Jadi beliau itu melakukan penelitian dan akhirnya membuat sebuah buku yang berjudul The Hidden Message in Water. Beliau bilang air itu sangat dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya, terutama oleh orang-orang yang memegang air itu ya tentunya ya. Air bisa dibacakan doa-doa, musik, kata-kata atau kalimat, bahkan gambar. Jadi kalau dibilang air itu bisa baca, bisa mendengar, dan bisa menerima pesan, ternyata benar adanya. Molekul air bisa berubah sesuai perasaan orang yang ada di sekitarnya. Jadi partikel air, atau kalau supaya kita lebih gampang lagi gitu ya ngebayanginnya, bayangkan aja di air itu kalau dilihat dengan menggunakan mikroskop itu seperti kristal. Ya, si kristal ini ternyata berubah menjadi cantik luar biasa, Masya Allah, ketika diberi respon hal-hal yang positif seperti hal-hal yang membuat bahagia gitu ya, cinta, kebebasan. Dan juga sebaliknya, kalau air itu dikata-katain, waduh, air dikata-katain. Kalau air itu dibisikkan kata-kata yang gak bagus, kayak misalnya setan, dasar jelek gitu ya, terus mati aja lu, atau apa ya, ya pokoknya teman-teman tahulah kata-kata jelek pokoknya ya. Nah nanti si kristalnya itu akan hancur gitu ya, keruh, jelek lah pokoknya untuk dipandang mata. Nah mungkin ada hubungannya juga ya, kenapa emosi bisa mempengaruhi kesehatan seseorang, karena di badan kita ini kan 75% dari air ya. Nah, dalam Islam tentu aja udah nggak diragukan ya, dari zaman-zamannya dulu Nabi kita, Nabi Muhammad sudah mengajarkan untuk meruqyah orang dengan menggunakan media air yang telah dibacakan Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, mungkin ada yang seperti saya pemikirannya dulu bahwa air yang dibacain itu bisa menyembuhkan penyakit, itu cuma mitos, itu cuma sugesti. Karena sekarang udah ada penelitiannya, nih ya untuk teman-teman yang kalau apa-apa harus ada buktinya, apa-apa harus ada penelitiannya. Nih penelitiannya udah ada yang bilang tuh tadi, Profesor Masaru Emoto. Jadi kita di rumah tuh air di galon, dibacain deh tuh. Sesuai kepercayaan kita ya. Kalau yang muslim, kita bisa baca apa aja. Al-Fatihah misalnya berapa kali. Jadi kita pasangan sama anak-anak minum air yang sudah didoakan. Insya Allah itu akan lebih baik dibandingkan kita cuma minum air kosongan, dalam artian airnya itu nggak dibacakan doa. Sayangkan ya, ini udah ada penelitiannya loh. Kalau kita udah tahu tapi kita masih pura-pura cuek, pura-pura nggak mau tahu, sayang banget deh. Ini ilmu loh. Kalau gitu nggak penasaran lagi ya, kenapa air zam-zam itu partikel airnya bisa sekeren itu, bisa secantik itu gitu ya. Kenapa air zam-zam itu begitu istimewa? Karena bayangkan dia letaknya itu ada di sekitar Ka'bah, dan di sana jutaan gitu ya, lautan manusia berdoa tanpa henti dengan tentunya perasaan yang positif. Wah, makanya keren banget, nggak akan ada yang bisa ngalahin. Nah, kita juga di rumah punya air gitu ya, air galon atau air sumur atau air apapun untuk minum, untuk dikonsumsi, yuk kita bacakan. Meskipun mungkin gak akan seistimewa air zam-zam, minimal air yang kita minum itu bukan air kosongan gitu ya. Air yang sudah didoakan juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit katanya, insya Allah ya, Masya Allah. Jadi saya pernah dengar mungkin teman-teman bisa lihat ya, barangkali saya salah tangkap atau gimana. Saya pernah mendengar di YouTube, jadi ceramahnya
almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau bilang bahwa kalau kita merasakan di badan kita ada yang kurang sehat gitu ya, ada yang kurang nyaman lah gitu, ambil segelas air, dibacakan 7 kali Al-Fatihah, lalu diminumkan air itu gitu. Atas izin Allah, insya Allah akan sembuh ya teman-teman. Yang perlu diingat bahwa bukan air yang menyembuhkan kita ya, bukan air yang memberikan kita sesuatu, tapi tetap Allah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.